Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Shadiqul wa'dil amin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan keharibaan atau kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para alim ulama, di sini ada Al-Ustadz Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, ada Ustadz Ahmad bin Mukhtar Hanafi, ada juga Ustadz Fauzi di sini, dan yang lain sebagainya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Demikian pula salam hormat kepada orang tua kita di sini Fala Jawa 2, begitu pula dengan kawan-kawan, adik-adik yang saya cintai. Setiap tahun kita bicara tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW di setiap event Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya akan sedikit memulai dengan sebuah kisah pendek mungkin hampir mirip dengan tadi tapi agak beda sedikit. Dalam artian bahwa ketika pada tahun 4 Hijriah seorang sahabat, sebenarnya bukan seorang, ada beberapa orang, mereka ditangkap itu dalam peristiwa Ghazwatur Raji ya. Ketika mereka ditangkap, kemudian salah satunya namanya Zaid bin Dathina. Ada membaca Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina itu diikat oleh Abu Sufyan ya. Waktu itu Abu Sufyan masih sebagai pemimpin kaum kafir Quraisy, pengganti dari Abu Jahal ya, karena Abu Jahal meninggal tahun 2 Hijriah di perang Badar, kemudian di Badal diganti oleh Abu Sufyan. Nah, Zaid bin Dathina ini ditangkap. Kemudian besok mau dieksekusi mati. Abu Sufyan berkata kepada Zaid bin Dathina, bagaimana perasaanmu ya kalau engkau sekarang berada di rumah ya, dan Rasulullah atau Muhammad itu mengganti posisimu di sini, kira-kira begitu. Zaid bin Dathina mengatakan, demi Allah, saya tidak rela ya ketika saya terbebas dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu kakinya tertusuk duri. Jadi kakinya tertusuk duri. Jadi saya tidak rela, kata Zaid bin Dathina. Setelah itu kemudian dieksekusi dan mati. Banyak kisah tentang kecintaan para sahabat, kecintaan para ulama ya, berkaitan dengan bagaimana mereka mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil lagi satu yang dinukil oleh Syekh Kiai Hashim Hadratu Syekh Hashim Asy'ari ya, di dalam kitab beliau An-Nurul Mubin fi Mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fi Mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ menceritakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini yang sering disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang ke-6, ada mengatakan yang kelima. Ya, yang ke-6 atau yang kelima. Nah, beliau Umar bin Abdul Aziz ini waktu itu beliau mau wafat. Rupanya beliau mendapatkan beberapa adfarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada kuku-kukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang beliau peroleh mungkin dari beberapa sahabat. Karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang tabi'in. Jadi dia tidak mendapati Nabi. Ya, dia tidak mendapati Nabi, tapi dia mendapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau saya saya sudah meninggal nanti ketika dikuburkan, tolong kukunya Nabi itu dimasukkan di dalam kafan saya supaya saya dikuburkan dengan kuku itu. Agar apa tadi itu? Dalam perspektif beliau, agar beliau itu selamat dari azab kubur dan seterusnya. Ada keyakinan, ya stressingnya di sini ada keyakinan di dalam hati para tabi'in, para sahabat tadi tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya adalah mengapa mereka bisa seperti itu? Pertanyaannya kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa seperti demikian, mencintai Kanjeng Nabi, membela habis-habisan dan seterusnya? Kenapa? Ini pasti tidak lain dan tidak bukan karena dari diri Nabi. Kalau kita ini, saya pribadi itu masih jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat itu karena melihat ada sesuatu yang unik dari Kanjeng Nabi, maka mereka membela mati-matian, mempertaruhkan jiwa, raga dan juga hartanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menukil dari Imam An-Nawawi 631 sampai 676 Hijriah, Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di situ beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau kita membahas tentang cinta, ini konsep cinta. Kalau kita bahas tentang cinta berarti cinta itu adalah ringkas. Itu sebenarnya beliau juga mengutip kepada ulama lain ya. Kalau tidak salah Qadiyat Yahsubi ya 544 Hijriah. Di sana Imam An-Nawawi ini menyatakan bahwa yang disebut cinta itu al-mail, cenderung kepada yang dicintai karena ada faktor-faktor tertentu. Jadi kita cenderung kepada sesuatu karena ada faktor tertentu. Ada faktor tertentu. Kalau adik-adik lihat, oh HP Oppo itu bagus ya, karena ada apa? Ada fiturnya yang banyak, kira-kira begitu ya. Nah, kata Imam Nawawi, kecintaan itu dibangun karena 3. Ya. Pertama hissiyah. Hissiyah itu panca indera. Manusia karena dia itu adalah terdiri dari materi, maka dia menyukai sesuatu yang berbau materi. Materi di sini bukan dalam arti saja uang ya, tetapi benda. Ya itu sudah pasti. Nabi Musa waktu itu, ya Allah, bagaimana aku bisa melihat dirimu? Karena Nabi Musa adalah manusia. Dia ingin melihat Allah seperti dia melihat tumbuh-tumbuhan, seperti dia melihat masjid dan seterusnya. Di sini berarti kata Imam Nawawi ada hissiyah di sini, ada secara panca indera. Sahabat itu melihat dan mendengar dari Rasulullah SAW. Kalau kita orang awam, lawan jenis, kita melihat wanita yang cantik itu pasti orang tertarik. Begitu juga perempuan melihat laki-laki yang gagah pasti tertarik. Dan itu adalah alami, sangat alami karena manusia secara hissiyah tadi itu. Nah, Nabi secara hissiyahnya tadi itu memang Nabi itu sangat menarik. Ya, Ka'ab bin Malik ya memberikan keterangan beliau itu seperti bulan misalnya ya. Dan banyak keterangan lainnya yang bisa kita baca di dalam Syama'il Muhammadiyah misalnya gitu ya. Ini berarti Nabi sudah memiliki ini. Itu pertama. Yang kedua, orang bisa tertarik dengan sesuatu itu kalau sesuatu tersebut itu bisa memberikan manfaat. Ya, kita membeli pulpen
Karena ada manfaatnya. Tidak mungkin kita membeli sesuatu tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedah ma fi faedah, la yumkin nahnu nashtar al-qalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita membeli pulpen itu kalau tidak ada manfaat. Jadi kita membeli karena ada faedah yang dirasakan ya oleh kita dengan sebuah faedah itu menemani kita. Faedah itu menemani kita dalam keseharian. Di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirasakan betul bagaimana Rasulullah itu memberikan faedah kepada para sahabat. Betul-betul dirasakan oleh para sahabat. Oke. Yang ketiga dan ini yang paling tertinggi mungkin adalah bagaimana atau cinta itu kita bisa tertarik dengan sesuatu karena secara hisiah tadi ada faedah, kemudian ada sesuatu yang lebih besar daripada faedah itu. Artinya merasakan bahwa sesuatu itu bisa melindungi kita, bisa membawa kita, bisa segala-galanya. Yang ada yang betul-betul kemudian orang mengatakan cinta itu buta, ya bisa jadi karena ini yang ketiga ini. Karena ada sesuatu yang besar yang kita lihat bukan cuma sekedar faedah biasa, tetapi ada sesuatu yang dia bisa melindungi kita, menjaga kita, menerima kekurangan kita segala-galanya. Dan itu semua kata Imam An-Nawawi ada di diri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, konsepnya berikutnya adalah apakah kecintaan para sahabat dan orang-orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka, nah ini dia, memahami apa yang dinyatakan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis itu dengan pemahaman yang sama ataukah dengan pemahaman yang berbeda. Ini dia. Tetapi semua itu adalah implementasi daripada cinta. Sebenarnya itu. Konsepnya sebenarnya itu. Nah, di sini kemudian di dalam spanduk kita itu adalah bagaimana kita melihat konteks daripada moderasi ya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Saya memberikan contoh sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq ya di tahun 5 Hijriah, setelah orang-orang kafir disapu oleh badai yang dingin pada waktu itu, kemudian mereka menarik pasukannya yang 10.000 itu, menarik pasukan. Ketika mereka menarik pasukan, sebelum itu ada kejadian. Ya, ada kejadian dalam artian Bani Quraidah, ya, salah satu komunitas Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu, mereka sebenarnya ada melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ada perjanjian damai. Jadi pada waktu itu parit yang digali itu di Madinah itu tidak sampai di perkampungan Bani Quraidah, tidak sampai ke sana. Jadi sebenarnya akses untuk masuk ke Madinah itu bisa melalui perkampungan Bani Quraidah pada waktu itu. Nah, di sini kemudian orang-orang kafir waktu itu berusaha mendekati sebelum mereka mundur dari peperangan tadi itu, mereka mendekati Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah sudah mengatakan oke. Jadi berarti sudah berkhianat ya. Artinya sebenarnya mereka punya perjanjian dengan orang-orang Muslim untuk saling menjaga, saling menghormati, saling bertenggang rasa dengan perbedaan. Tetapi ketika dimasuki oleh orang-orang kafir, mereka kemudian rapuh dan akhirnya mereka mau memberikan akses jalan itu. Tetapi sebelum itu terjadi ada sebuah politik yang terjadi, nanti saya ceritakan kalau ada kesempatan yang terjadi di situ. Akhirnya kaum Quraisy juga tidak percaya kepada Bani Quraidah, dan Bani Quraidah kemudian menjadi tidak percaya kepada Bani Quraidah tidak percaya kepada kaum Quraisy. Di sini kemudian ya yang menjadi stressingnya adalah mereka telah berkhianat. Ya, mereka terberkhianat. Di situ kemudian Rasulullah mengatakan silahkan pergi ke Bani Quraidah. Artinya kita harus berhadapan dengan mereka karena mereka sudah melanggar perjanjian kita. Ada yang menarik di dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Bukhari itu disebutkan ya,
Al-Bukhari itu 194 256 Hijriah. Di situ disebutkan la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Ya, la yusalliyanna, jangan sekali-kali. Ini ada penekanan di situ. Jangan sekali-kali kalian salat asar. La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalau saya ingin misalkan, mungkin Bani Quraidah itu ada di Sulmadaha lah gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, sahabat itu berjalan ternyata sampai di mungkin di Dufa-Dufa lah begitu ya. Kira-kira begitu. Sampai Dufa-Dufa ternyata waktu sudah mau maghrib. Waktu sudah mau maghrib. Ketika waktu mau maghrib tersebut, sahabat kemudian berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, loh tadi Nabi ngomong jangan sholat asar kecuali di Sulmadaha. Ya tadi itu. Ada bilang, oh enggak, maksud Nabi adalah kita orang ini disuruh bercepat-cepat supaya sampai di Sulmadaha, supaya sholat asar di sana. Kita bercepat-cepat. Yang Nabi bilang, oh enggak, tadi kan ngomongnya. Nah ini dia. Tadi kan ngomongnya adalah jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Berarti kalau di Dufa-Dufa kalau sudah maghrib tidak usah, tetap kita sholat asar di sana. Walaupun sholat asarnya nanti waktu maghrib atau waktu isya. Oke. Sahabat terbelah dua. Ada yang sholat di Dufa-Dufa tadi, ada yang sholat di Sulmadaha. Yang sholat Dufa-Dufa di waktu asar mendekati maghrib. Tetapi yang sholat di Sulmadaha itu mereka sholat di waktu maghrib, sholat asar di waktu maghrib karena perintah Nabi. Setelah sampai kepada Nabi, Nabi tidak mempermasalahkan itu, tidak mempermasalahkan. Di sini berarti konsepnya, apakah sahabat tidak cinta kepada Nabi? Pertanyaannya, begitu loh. Mereka cinta kepada Nabi, tetapi cara mereka menganalisis ya sebuah perintah Nabi itu, cara mereka menangkap sebuah perintah Nabi itu tentu berbeda. Nah, di dalam perbedaan itulah yang sebenarnya disebutkan di dalam hadis lain ya, wasakata an asya rahmatan lakum. Itu hadis dalam Ad-Daraqutni ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dengan hasan, dengan nilainya hadis ini adalah hadis hasan. Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal. Sebagai apa? Rahmatan lakum. Sebagai rahmat buat kalian. Jadi perbedaan itu menjadi rahmat. Ya. Supaya apa? Supaya Islam itu, ini adalah misi Kanjeng Nabi sebenarnya. Islam itu menjadi fleksibel. Islam itu bisa tetap ditafsirkan. Ya, ditafsirkan berdasarkan pemahaman di dalam Al-Quran dan hadis. Bisa ditafsirkan. Kalau dia monoton seperti itu akan sangat kaku. Dan disinilah kemudian ada disebut dengan pintu ijtihad. Meski orang yang berijtihad itu adalah orang-orang yang memang memiliki kredibilitas tertentu. Ada syara'id, persyaratan. Kalau kelas kita ini belum sampai kepada ijtihad. Meski mungkin ada ulama-ulama ya fi hadzal asril hadis, di pada masa ini ada mereka berijtihad di dalam fil masail muayyanah, di masalah-masalah tertentu. Ya. Oh, ada ulama itu memberikan fatwa di masalah ini, dan itu adalah biasa. Banyaknya yang Nabi diamkan, pokok-pokok asas ini yang paling penting sebenarnya. Ya, kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui adanya Nabi, ya. Bagi seorang Islam itu sudah tidak ada tawaran lagi. Makanya Al-Jurjani Al-Hanafi di dalam ta'rifat ya, singkat sekali kalau orang seperti Syekh Muhammad Abdu 1905 Masehi mengatakan Islam itu adalah bla 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 panjang. Syekh Al-Jurjani mengatakan Islam itu kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, selesai. Itu Islam. Oke ya. Jadi ada pokok-pokok asas yang dipegang. Ya, yang dipegang oleh umat Islam. Ini konteksnya agar umat Islam itu bisa saling memahami, bisa saling mengerti tentang perbedaan-perbedaan. Nah, yang dipegang oleh umat Islam ya adalah bagaimana misalnya umat Islam ini, seluruh ini, sumber-sumber Al-Quran dan hadis itu. Tetapi dalam penafsiran orang bisa berbeda. Selama penafsiran itu memiliki misalnya akal logika yang sehat,
yang memiliki apa? Memiliki sumber-sumber yang kredibel. Ini yang kemudian sebenarnya dipelihara oleh para ulama agar supaya Islam menjadi tadi fleksibel, bisa dipraktekkan, ditatbik fi ayyi asrin, ya, di kapan saja, fi ayyi makan, di tempat mana saja. Itu bisa ditafsirkan, diimplementasikan. Kita ambil contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW diutus, ya, pintu ijtihad ini ya. Ketika Kanjeng Nabi SAW diutus, beliau menyatakan misalnya puasa itu ya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi. Ya, terbit fajar sampai terbenamnya fajar yang kedua. Al-fajr shadiq, fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Oke, sekarang adalah problem ketika Makkah dan Madinah berada di posisi yang netral dalam arti dalam bola dunia ini ya, antara kita dengan Makkah itu tidak terlalu beda jauh ya. Kita berada di posisi khatulistiwa di tengah, Makkah itu di atas sedikit lah, kira-kira begitu ya. Itu kan berbeda dengan orang yang ada di kutub utara. Bagaimana mereka puasa? Nabi tidak memutuskan itu. Tapi Nabi sudah tahu, ada informasi-informasi. Kemungkinan Nabi tahu, kemungkinan memang belum tahu. Tetapi kemungkinan kalau Nabi tahu karena ada informasi, ada alur perdagangan ya, yang sampai di Mongol, yang sampai di Cina, yang di dalam sejarah dikenal dengan Jarul Sutra, itu Nabi sudah tahu. Jadi konteks-konteks para bangsa-bangsa yang pada waktu itu sebenarnya sudah ada informasi pada abad-abad itu. Abad 7 Masehi itu bukan abad yang kosong dari sebuah peradaban ya. Bukan berarti orang itu tidak tahu sama sekali pada abad itulah. Kondisi pada waktu itu ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia, ada peradaban India, ada peradaban Cina dan seterusnya. Jadi itu Nabi sudah tahu. Makanya kita kenal dalam riwayat utlubil ilma walau bisin. Meski ini dalam perdebatan ya. Itu menunjukkan bahwa riwayat itu sudah ada. Bahkan di dalam Sirah Ibn Hisham Tahqiq tahun 2004 yang saya beli itu, pesan di kawan di Mesir pada waktu itu, Tahqiq Sirah Ibn Hisham, di situ ketika Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam, di situ menemukan semacam sarung pedang. Dan sarung pedang itu oleh pentahqiqnya itu adalah berukiran Cina. Bayangkan loh. Berarti kan ada interaksi sebenarnya. Saya di sini saya hanya ingin membuka bahwa sebenarnya tadi itu dalam konteks-konteks seperti itu, dalam banyak hal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendiamkan karena memang bukan hal-hal yang prinsipil. Itu yang paling penting sebenarnya dalam konteks ini, supaya kita faham tentang sebuah perbedaan. Di sini saya ulang lagi tadi, orang yang berada di kutub utara tadi itu, bagaimana dia cara berpuasa? Ulama yang zaman modern kita lihat di dalam Shaltut ya, Muhammad Shaltut dan seterusnya, Syekh Akbar dari Azhar Mesir pada waktu itu, dan beberapa ulama kemudian berijtihad tadi itu. Orang yang tinggal di kutub utara itu, mereka ini puasa mengikuti Makkah dan Madinah. Jadi biar siang sudah masih kelihatan terang, kalau Makkah dan Madinah buka karena Makkah dan Madinah sudah buka. Nah, itu ijtihad. Ya, tetapi satu kelompok mengatakan enggak. Jadi begini, karena ini adalah sesuai dengan logika dan empiris, masuk akal, sesuai syarak. Ya, kemudian tadi para sahabat tadi melakukan seperti logika tadi itu, sesuai syarak, sesuai logika, dengan data empiris di mana tempat yang berdekatan dengan tempatnya kutub utara tadi, katanya daerah, saya belum pernah ke sana ya. Siapa yang pernah pergi ke Skandinavia itu ya, Norwegia, Denmark dan seterusnya, di bagian-bagian atas itu mereka di waktu sangat sempit, kadang-kadang waktunya siang lebih sempit dan seterusnya, sebaliknya. Mengatakan itu berbuka di daerah yang dekat dengan mereka, berarti dekat dengan Ukraina, seperti itu. Jadi kalau Ukraina berbuka, maka di atas yang utara itu juga ikut berbuka. Nah, ini keluasan Islam sebenarnya di dalam memanfaatkan yang Nabi katakan wasakata an asya, ya, mendiamkan banyak hal. Nah, konsep ini yang saya perlu lebih tegaskan karena ini tergantung dengan
konteks moderasi itu mengurangkan apa? Mengurangkan kekerasan, mengurangkan pemahaman yang seperti kacamata kuda. Nah, itu perlu kita harus Kalau orang yang biasa belajar di pondok pesantren itu mestinya faham, karena di dalam kitab para ulama itu wakila dan dikatakan begini. Jadi ada pendapat ini banyak sekali, dan itu mereka sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Nah, maka kita harus melakukan itu. Ijtihad yang dilakukan oleh, ini saya sedikit menyinggung karena juga berkaitan dengan moderasi. Ijtihad yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini dalam konteks tadi. Orang sekelas Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya 1947 Masehi beliau meninggal. 1366 Masehi 65 Hijriah. Beliau ini merumuskan dan kemudian diterima. Artinya menganggap Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Yang ulama lihat adalah apa? Adalah substansi. Sama dengan misalnya, ini saya ambil contoh di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi ya. Misalnya itu banyak sudah dibahas, tapi Imam Nawawi membuka itu, ada contohnya yang mungkin dari misalnya kalau orang suka mengail itu kemudian dapat ikan yang wajahnya seperti binatang yang diharamkan itu, babi itu. Nah, binatang yang diharamkan tersebut ada ulama mengatakan tidak boleh dimakan karena wajahnya seperti itu ya. Tetapi ada ulama bilang boleh karena pada hakikatnya dia adalah ikan, dia bukan binatang itu. Nah, di sini berarti yang dilihat adalah substansi. Bagaimana para ulama itu memahami substansi ya, kemudian melahirkan tadi itu. Anda lihat misalnya dari mulai sila pertama sampai terakhir, itu jelas sekali ya. Kalau Anda lihat butir-butir dan seterusnya itu tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada sama sekali. Maka para ulama pada waktu itu oke, no problem ya. Anda lihat kalau kita di Al-Herat itu guru tua, oke, tidak ada masalah. Al-Herat tidak ada masalah dengan itu ya, tidak ada masalah. Pembesar para ulama tidak ada masalah karena mereka melihat substansi yang ada di dalam Pancasila tadi itu. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu memupuk itu ya. Dan Rasulullah SAW, kita kembali tadi itu, kenapa Rasulullah dicintai oleh sahabat? Karena Rasulullah tahu sahabat itu berbeda-beda. Sahabat tuh ada yang begini, ada yang begini. Tapi Rasulullah oke lah, itu loh. Selama itu hal-hal yang tidak kepada hal-hal yang substansi yang harus dirubah tadi, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Kanjeng Nabi, keimanan kepada Al-Quran tidak dirubah, maka itu Rasulullah biarkan saja. Walaupun mungkin ada larangan-larangan tertentu yang kemudian di dalam kajian-kajian hadis itu larangan-larangan tersebut itu apa? Dipahami ya. Dipahami larangan-larangan itu, misalnya ada yang haram, ada yang makruh. Tapi pada dasarnya di sini kita diajarkan bagaimana kita menerima perbedaan pendapat. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang paling penting. Yang Rasulullah SAW sebenarnya ketika masih hidup telah memberikan ruang untuk hal ini. Dan ini kita kehilangan dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya kita agak kehilangan di sini. Oke. Saya balik lagi ke belakang. Ketika Rasulullah SAW, ya, ini kita lihat tadi. Saya kembali ke perang Khandaq tadi itu. Kalau tadi disebut oleh Ustadz Abdurrahman dengan Urwa bin Mas'ud, ada lagi Nuaim bin Mas'ud. Nah, beliau ini pada terjadi perang Khandaq yang saya sebut dengan politik tadi itu, Rasulullah dia masuk Islam ketika di sela-sela terjadi perang, dan dia ini dikenal oleh Bani Quraidah, dan dia juga dikenal oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy, dikenal. Nabi mengatakan, nah ini polanya Nabi dalam berpolitik, karena yang dihadapi adalah musuh yang nyata. Ya,
Nah, musuh yang nyata ini musuh yang betul-betul menyerang Islam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, karena keislamanmu itu belum diketahui oleh sekutumu Bani Quraidah dan juga belum diketahui oleh orang kafir Quraisy, kamu tahan, kata Nabi. Jangan kamu umumkan. Kemudian Nabi mengutus tadi itu Nuaim bin Mas'ud, diutus. Beliau meninggal tuh kalau salah di perang Jamal, tapi beliau tidak ikut perang Jamal. Saat-saat sebelum perang Jamal tahun 36 Hijriah. Nuaim bin Mas'ud ini kemudian masuk kepada Bani Quraidah. Tapi sebenarnya sebelum itu delegasi orang-orang kafir sudah masuk kepada Bani Quraidah. Sudah masuk dan orang Quraidah sudah memberikan akses jalan masuk kepada orang-orang kafir. Jadi berarti sudah ada pengkhianatan di sana ya. Di sini kemudian orang-orang yang ada ya di Bani Quraidah didatangi oleh Nuaim. Didatangi dan mengatakan, "Oh, kalau kamu membuka jalan nanti kamu akan begini-begini." Jadi dia melakukan apa? Provokasi putih. Saya menyebut dengan provokasi putih. Ya. Dia melakukan provokasi putih tadi itu. Setelah itu dia pergi ke orang kafir Quraisy. Dia mengatakan, "Oh, orang Quraidah akan begini. Akhirnya tidak jadi. Orang Quraisy takut masuk, orang Quraisy juga takut memberi akses jalan. Padahal awalnya sudah setuju. Ini cara Nabi. Itu loh. Ini cara Nabi. Jadi memang ini penting sekali untuk kita fahami. Dulu Indonesia merdeka itu karena ini diantaranya. Ya. Jadi tidak usah lagi kita balik lagi kepada, maaf ya, negara berdasarkan syariat Islam itu betul pernah diperjuangkan. Ya, ini saya bicara lebih terbuka ya. Pernah diperjuangkan, tetapi yang paling penting adalah substansi penyebarannya itu sebenarnya. Ya, yang harus kita galakkan itu. Maka para ulama waktu itu menerima, sudahlah. Yang penting, kalau tidak pada waktu itu Indonesia pecah. Pada waktu itu Indonesia pasti pecah. Maka caranya untuk tidak pecah, mereka menerima tadi itu. Karena melihat substansi Pancasila itu tidak bertentangan. Di Fala Jawa 2 ini sudah menjadi contoh yang luar biasa. Kan? Yang kita namakan dengan masjid ini beliau ya Muhammad Amin Hanafi. Ya, beliau dikenal di Fala Jawa 1, Fala Jawa 2 dan orang ternate mengenal beliau seorang ulama. Ya, ulama dari Masyumi pada waktu itu. Tetapi saudara beliau, orang panggil dengan Tetemat, adalah seorang tokoh PNI. Dan ini hal yang biasa pada waktu itu. Dorang tetap buku saya. Ya. Ini pelajaran sebenarnya. Jadi cara kita memperjuangkan Islam itu tidak harus dengan satu cara. Intinya di situ. Ada dengan cara yang berbeda gitu loh. Yang kemudian sebenarnya bisa kita lakukan itu. Ini diantara konsep-konsep tersebut ya, konsep-konsep tersebut. Oke, baik. Nah, di dalam perjanjian saya lanjutkan tadi perjanjian Hudaybiyah tadi itu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menyuruh, tadi sudah disebutkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghapus ya, kemudian dalam kitab-kitabnya banyak begitu ya. Dalam Ibn Athir misalnya ya 630 Hijriah di situ disebutkan la amhuka abada, aku tidak akan menghapus kamu selama-lamanya. Di sini yang menarik adalah nih berkaitan dengan tadi dijelaskan dengan adab dan dalil. Ya, adab dan dalil. Ulama melihat bahwa ketika sesuatu tidak ada dalilnya, kadang-kadang kita menggunakan adab. Kadang-kadang ya kita menggunakan adab. Tetapi ada kadang-kadang juga menggunakan dalil. Meski di dalam konteks ini ulama berbeda pendapat. Ya. Kita ambil contoh hal-hal yang kita perdebatkan selama ini. Misalnya ya, apakah kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menggunakan Sayyidina ataukah tidak? Ya, itu kan akan panjang lagi berdebat ya. Ada tidak perlu menggunakan Sayyidina karena memang Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad seperti itu. Tetapi di dalam konteks lain Nabi pernah mengatakan ana sayyid waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak-anak Adam. Nah, di sini kalau dalam mazhab Syafi'i yang mana didahulukan? Ayyuhuma nukaddim? Di antara dua ini mana yang kami dahulukan? Dalam mazhab Syafi'i lebih dikenal dengan al-adab muqaddamun atau aula minad dalil. Adab itu lebih dahulu daripada dalil. Contohnya tadi itu Sayyidina Ali. Contohnya adalah Sayyidina Ali tadi itu.
Rasulullah jelas memerintahkan hapus saya punya nama. Sayyidina Ali bilang, "Enggak." Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tidak marah. Rasulullah perintah loh, hapus saya punya nama. Rasulullah itu dihapus. Kata Sayyidina Ali, "Enggak, saya tidak akan hapus." Itu perintah Nabi loh, jelas perintah Nabi. Sayyidina Ali enggak. Jelas ya? Jelas. Tapi memang ulama lain dari mazhab Hambali, ad-dalil muqaddamun. Dalil itu lebih didahulukan daripada tadi itu. Daripada adab tadi itu dalam konteks seperti ini ya. Makanya mereka tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam bersalawat. So, tidak ada masalah. Karena masing-masing punya dalil. Kalau tadi yang empiris ada datanya. Sama dengan ketika Sayyidina Abu Bakar sholat ketika Rasulullah mau wafat. Ya, Rasulullah keluar kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar agak kaget karena melihat Nabi keluar seperti hampir sembuh ya. Kira-kira begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar mau mundur, kata Nabi memberikan isyarat tetap di tempat. Kemudian Nabi sholat di samping Sayyidina Abu Bakar, sholat duduk. Sayyidina Abu Bakar maksudnya biar Nabi jadi imam, saya mengikuti. Tapi Nabi bilang sudah tutup. Nabi sholat duduk. Tetapi Abu Bakar dengan adabnya tadi mengikuti Nabi. Jadi ketika Nabi ruku, baru Sayyidina Abu Bakar ruku. Ketika Sayyidina Abu Bakar ruku, orang-orang di belakang kemudian ruku. Itu adab. Padahal sebenarnya kan tadi itu kata Nabi, kamu teruskan saja salatmu, saya cuma di samping kamu gitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak. Tunggu Nabi ruku. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Dan dalam konteks seperti ini bukan cuma didahulukan dari adab, didahulukan dengan kepentingan al-amiyah. Ya, al-hajjah al-amma, ya muqaddamah ala hajjah al-khassa. Hajat yang umum itu didahulukan daripada hajat yang khusus. Keselamatan bangsa itu jauh lebih besar daripada hanya kepentingan kelompok. Itu paling penting sebenarnya. Maka para ulama pada waktu itu tidak keliru. Orang sekelas Hadratus Syekh Hasyim Ari itu wali besar, disebut dengan Syekh Akbar. Mereka berijtihad. Makanya ketika Belanda turun di Surabaya, kemudian resolusi jihad keluar. Siapa yang melawan penjajah, maka matinya adalah mati syahid. Itu kemudian membuat Bung Tomor berteriak Allahu Akbar. Semua orang di Jawa Timur kemudian melawan Belanda. Itu kan apa? Ijtihad para ulama. Mereka berusaha menyelamatkan Pancasila pada waktu itu. Jangan main-main loh. Menyelamatkan undang-undang dasar pada waktu itu kan sudah merdeka, tapi kemudian Belanda masuk. Ijtihad ini bukan main-main loh. Orang sekelas itu. Di sini berarti tadi itu di dalam konteks ya melakukan mencontohi al-iqtida, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul adalah petunjuk yang baik. Maka kalau petunjuk berkaitan dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, itu sudah sangat besar, sangat tinggi. Ya, artinya Rasulullah SAW itu akhlak yang sudah luar biasa. Luar biasa. Maka ada riwayat meski itu diperdebatkan, selama mereka itu tidak mengganggu kita. Orang Najran itu datang ke tahun 9 Hijriah, datang ke Madinah. Kemudian ada riwayat, ada yang mengatakan hadis itu munqati, ya terputus dan seterusnya. Mereka tidak punya tempat ibadah di Madinah. Di Madinah itu komunitas Yahudi banyak, tapi komunitas Nasrani sedikit. Sedikit sekali. Jadi mungkin mereka tidak punya tempat ibadah, kata Nabi, sholatlah. Jadi disuruh sholat di serambi masjid pada waktu itu. Ya. Ini luar biasa loh. Dan kita harus ingat, Islam dengan kaum Nasrani pada waktu itu melakukan kerjasama yang hebat. Kecuali mungkin Romawi. Jadi yang dimusuhi itu bukan agamanya, tetapi wala udwana illa ala zalimin. Dan tidak ada permusuhan kecuali orang yang zalim. Karena Nabi menunjuk Habasyah untuk hijrah ke Ethiopia, itu selama 10 tahun Islam dilindungi oleh Nasrani. Kita jangan lupa loh, itu sejarah, itu fakta. Jangan dilupakan itu. Meski kemudian Najasyi menjadi seorang muslim, tetapi selama perlindungan beliau kepada kaum Islam, beliau dalam posisi sebagai seorang Nasrani. Jadi masalahnya kan sebenarnya bukan antara agama gitu loh. Cuma bagaimana kita agar orang-orang yang zalim tadi, nah ini orang zalim ini kan konteksnya akan kemudian kita harus bahas tersendiri. Di sini berarti memang tidak ada permusuhan antar agama. Ini yang kemudian dipahami oleh para ulama pada waktu itu. Ini kita harus pahami.
Baik, mungkin untuk menutup, jam berapa nih? Nah, sudah jam 9 ya. Ya. Ya? Di sana baru jam 7. Baik. Oke. Ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi tadi itu saya kembali kepada perjanjian Kanjeng Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Fi Sulhul Hudaybiyah, di situ perjanjian tadi Suhail bin Amr dan seterusnya ya. Sudah disebutkan oleh Ustaz Abu Rahman tadi itu ya. Nah, yang menarik dari diri Suhail itu ada riwayat tadi itu kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Kita kembali lagi ke situ. Karena cintanya kepada Kanjeng Nabi, meski pada awalnya dia membenci Nabi sampai menyuruh menghapus menghapus Rasulullah itu ya. Tetapi ketika Rasulullah wafat dan orang-orang di Yamamah itu murtad, ya orang-orang murtad pada waktu itu banyak. Orang-orang Arab pada waktu itu juga sebagian mengikut-ngikut ya orang-orang Yamamah di situ. Suhail mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalian itu sudah terkebelakang masuk Islam. Jangan menjadi orang yang pertama menentang Islam lagi. Jadi sudah terkebelakang masuk Islam, masa kemudian menjadi penentang lagi. Jadi hari ini saya Suhail bin Amr akan tetap membela Islam. Itu karena cinta kepada Nabi meski Nabi sudah tidak ada. Karena tadi dia merasakan faedah dan manfaat. Nah, tadi ini ada sedikit berbeda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu menyuruh Sayyidina Ali menghapus, kemudian Nabi menulis Muhammad bin Abdullah, itu ada mengatakan Nabi menulis sendiri, ada mengatakan tidak. Itu ada yang menuliskan Nabi mendiktekan dan Nabi, tetapi ada mengatakan iya Nabi menuliskan sendiri. Nah, ini kemudian menjadi polemik di antara para ulama, apakah Nabi bisa menulis setelah itu? Ada mengatakan Nabi bisa menulis karena diyakini oleh umat Islam ya bahwa Rasulullah SAW al-ummi itu adalah secara umum tidak membaca dan tidak menulis. Ya, bahasanya begitu. Ada yang mengatakan tidak membaca kitab-kitab sebelumnya, belum ada informasi seperti itu. Ada beberapa perbedaan para ulama di sana. Cuma dengan data yang ketika Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Ali menghapus tadi Rasulullah, kemudian katanya riwayat tadi, saya ada beberapa riwayat Rasulullah SAW menulis atau memberikan itu kepada Suhail. Di situ ada mengatakan apakah Nabi menulis? Al-Baji mengatakan Abu Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji ya, ulama bermazhab Maliki di Andalusia 474 Hijriah, beliau mengatakan bahwa memang Nabi waktu itu sudah bisa menulis. Cuma yang paling penting adalah Nabi sudah bisa menulis atau tidak bisa menulis tetap tidak mempengaruhi daripada keaslian Al-Quran yang diyakini itu. Ya, jadi mau menuliskah atau mau tidak menulis itu tetap bahwa Rasulullah SAW itu memang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini. Saya hanya ingin memberikan gambaran-gambaran di dalam konteks ini bahwa sesungguhnya ya ketika kita beriktida mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentu kita mengikuti itu dengan mencontohi Kanjeng Nabi. Tetapi di dalam mencontohi Kanjeng Nabi itu kita juga mengikuti para ulama. Ini dia, ini paling penting ini. Karena ulama itu yang tahu cara mengambil istimbat. Itu loh. Kalau Anda bilang kita mesti mengikuti semua yang Nabi katakan, itu betul. Tetapi bagaimana cara kita mengikuti? Itu dengan para ulama. Walaupun ulama itu berbeda, no problem. Karena mereka diberikan, saya tanda kutip, mereka diberikan hak prerogatif untuk memberikan tadi itu, tafsiran-tafsiran. Seperti itu. Dan tafsiran-tafsiran itu insya Allah, kalau apalagi sudah diyakini oleh jumhur ulama, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Banyak hal kalau kita lihat di dalam sejarah, para sahabat itu berbeda. Bahkan ada yang Rasulullah melakukan begini di zaman sahabat tidak melakukannya. Karena kondisi dan situasi yang berbeda. Seperti itu. Seperti tolak. Nah,
kita bahas masuk sedikit di bab tolak itu misalnya. Di zaman Nabi, tolak itu terjadi 1 kali. Mau ngomong 1000 kali juga terjadi 1 kali. Tidak ada cerita. Jadi ada seorang laki-laki yang ngomong kepada istrinya, saya talak 1 kali, selesai. Dan memang iya di zaman Nabi begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Tetapi di zaman Sayyidina Umar, wah ini bahaya. Nah, konteks tadi itu. Kalau orang dibiarkan seperti itu nanti mempermudah. Jadi Sayyidina Umar mengeluarkan fatwa, siapa yang ngomong 3 kali, jatuh 3 kali. Padahal Nabi tidak pernah melakukan loh. Logikanya kan begitu ya. Tetapi bagaimana? Untuk tadi kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ini yang dijaga, yang kemudian Islam itu selalu menjadi berkembang. Bisa selalu berkembang. Sebenarnya ini secara substansi tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi SAW. Spirit tentang apa? Spirit tentang bagaimana Kanjeng Nabi SAW membawa agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, saya kira itu mungkin dari saya. Semoga bisa memberikan faedah, terutama buat diri saya sendiri. Ya, demikian, kebenaran itu pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan berasal dari diri saya pribadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.